Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Olivia, kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan IPS, bentuk-bentuk kerjasama internasional. Di sini, 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara untuk saling menguntungkan. Berikutnya, A. Hubungan dengan negara Asia Tenggara. Vietnam. Kerjasama kesehatan atau pencegah penyakit dan peningkatan fasilitas medis, serta pengembangan literasi ruang digital. Laos, fokus pada sektor kesehatan atau pelayanan masyarakat, kefarmasian, dan penelitian penyakit. Singapura, dalam pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan anak. Dalam pembangunan ekonomi, kerja sama pembangunan di kawasan Batam, Bintan, Karimun atau disebut BBK, dan zona ekonomi lainnya. Berikutnya, B. Hubungan dengan benua Asia lainnya. Arab Saudi terutama dalam bidang haji dan umroh, pendidikan, serta kerjasama pemberantasan radikalisme. Jepang, hubungan yang dimulai sejak perjanjian damai pada April 1985, meliputi sektor ekonomi atau investasi UMKM dan sektor pendidikan. Berikutnya, C. Hubungan dengan benua Eropa. Inggris menjalani kerjasama dalam bidang politik dan dialog keamanan siber atau disebut cyber security, mendukung pembangunan rendah karbon atau PRK, menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang legal melalui skema Forest Law and Governance dan Trade atau disebut FLEGT. Partisipasi Indonesia dalam Media Freedom Conference pada Juli 2019, komitmen bersama mengenai repartisi pengungsi Rohingya ke Myanmar secara aman dan sukarela. Jerman, selain perdagangan dan investasi, kerjasama mencakup bidang pembangunan kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, energi, infrastruktur, hingga transportasi. Berikutnya, kegiatan ekspor Indonesia ke Jerman. Minyak kelapa sawit, alas kaki, elektronik, pakaian, karet, mesin mekanik, kopi, teh, rempah-rempah, furnitur, dan kayu. Kegiatan ekspor Jerman ke Indonesia, barang manufaktur seperti kendaraan bermotor, mesin industri atau plastik, dan perkapalan, alat komunikasi, bahan kimia, dan alat laboratorium. Investasi dan perusahaan besar terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang beroperasi di Indonesia. Investasi ini didominasi oleh sektor logam, mesin, kimia, farmasi, transportasi, dan komunikasi. Berikutnya, 2. Kerjasama regional. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah tertentu untuk kepentingan bersama. Berikut, ASEAN Regional Forum atau ARV. Fokus pada dialog dan konsultasi politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas. CICA atau Conference of Interaction and Confidence Building Measure in Asia, forum antar negara Asia untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas dengan 28 negara anggota. The Coral Triangle Initiative atau CTICFF, kerjasama menjaga terumbu karang, perikanan, dan keamanan pangan. Indonesia dianggap sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Berikutnya, Southwest Pacific Dialogue atau SWPD, forum dialog antara 6 negara, termasuk Indonesia, Australia, dan Filipina, untuk bertukar pandangan mengenai isu penting di kawasan Pasifik Barat Daya. BMPEAGA, kerjasama ekonomi di daerah perbatasan antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. IMT
KT. Kerjasama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dibentuk pada pertemuan tingkat menteri atau PTM pertama di Langkawi, Malaysia pada tanggal 20 Juli 1993 untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikutnya, 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia tanpa batasan kawasan, di mana anggotanya saling membantu. G15 atau Group of 15. Pada kerjasama ekonomi dan pembangunan khusus untuk negara-negara berkembang. PBB atau United Nations, organisasi internasional terbesar dunia yang menjaga perdamaian dan keamanan global sejak berakhirnya Perang Dunia II. WTO atau World Trade Organization, organisasi yang mengatur dan memajukan perdagangan antar negara agar berjalan lancar dan adil. FAO atau Food and Agricultural Organization, organisasi di bawah PBB yang fokus menangani masalah pangan dan pertanian dunia. Berikutnya, World Health Organization atau WHO, organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian PBB atau United Nations. UNESCO dilakukan mulai 16 November 1945 dengan tujuan pembangunan perdamaian lewat kerjasama di bidang pendidikan. International Monetary Fund atau IMF, organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Berikutnya, antarregional. Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikutnya A. ASEAN atau Persatuan Negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. Kerjasamanya berfokus pada ekonomi dan politik. Pertama, kerjasama ekonomi. Pabrik proyek bersama. Membangun pabrik untuk kepentingan bersama. Contohnya pabrik pupuk urea, Indonesia dan Malaysia. Pabrik tembaga, Filipina. Pabrik vaksin, Singapura. Dan pabrik abu soda, Thailand. Cadangan pangan. Menyediakan stok pangan darurat, terutama beras, antar negara anggota. AFTA, kawasan perdagangan bebas untuk mempermudah ekspor impor di Asia Tenggara. Kerjasama politik, mengirim duta dan konsulat antar negara. Perjanjian bebas nuklir, larangan membuat atau menggunakan senjata nuklir di kawasan ASEAN. Kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPVAN. Berikutnya B. G20 atau disebut Group of 20. G20 adalah forum ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi besar ditambah Uni Eropa. Sejarah dan tujuan. Dibentuk pada tahun 1999 untuk mengatasi krisis ekonomi global. Tujuannya adalah menangani krisis keuangan, kebijakan pajak global, serta isu perubahan iklim dan pandemi seperti COVID-19. Manfaat bagi Indonesia menjadi pemimpin dalam pemulihan ekonomi global atau Presiden G20 tahun 2022 di Bali dan memperkenalkan pariwisata serta produk unggulan Indonesia ke mata dunia. Selanjutnya, C. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi dunia yang berdiri pada 24 Oktober 1945 untuk menjaga perdamaian dunia dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Lembaga utama PBB. Majelis Umum, tempat semua negara anggota berdiskusi dan memberikan suara. Dewan Keamanan, tanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. ECOSOC, menangani isu ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia. Dewan Perwalian, memberikan pengawasan internasional terhadap wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah administrasi negara anggota. Mahkamah Internasional, mengadili kasus perselisihan antar negara. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk menjalankan administrasi dan menjaga misi perdamaian dunia. Berikut D. Uni Eropa. Awalnya Uni Eropa fokus pada perdagangan, namun perkembangan mencangkup politik dan ekonomi yang lebih luas. 1. Tujuan pembentukan organisasi Uni Eropa. Integrasi ekonomi. Agar ekonomi antar negara Eropa menyatu, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Pasar tunggal atau common market, menghapus semua rintangan perdagangan, artinya barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bisa bebas keluar masuk antar negara anggota tanpa dipersulit birokrasi atau pajak tambahan. Persaingan sehat, menjamin adanya persaingan bisnis yang adil di antara negara anggota. Selanjutnya 2. Struktur organisasi Uni Eropa. Majelis Umum atau Parlemen Eropa berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat, mengajukan usul kepada Dewan Menteri, dan mengawasi kerja Komisi. Dewan Menteri, lembaga tertinggi yang merencanakan dan mengambil keputusan kebijakan. Badan Pengurus Harian atau Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan, mengawasi keputusan dan mengusulkan saran baru. Mahkamah Pengadilan, menangani masalah administrasi, pidana, dan menyelesaikan perselisihan antar negara anggota. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.